Bila kau terus pandangi langit tinggi di angkasa, takkan ada habisnya segala hasrat di dunia. Generasi 90-an pasti akrab sekali dengan kata-kata di atas, ya enggak? Assalamualaikum teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Sebelum kita mulai, buat kamu yang ingin support channel ini agar terus bisa berkarya, caranya gampang banget. Cukup klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan kalian membantu banget agar kita bisa rutin posting dan belajar bareng di channel ini. Teman-teman sekalian, saya sering duduk dan diskusi dengan beberapa orang. Di antara mereka ada yang tengah merasa nggak percaya diri. Sebetulnya, jika kita bicara tentang percaya diri, seharusnya kita fokus pada diri kita sendiri. Uniknya, banyak orang justru tidak percaya diri setelah mereka membandingkan dirinya dengan orang-orang di sekitarnya. Atau bahasa kerennya, social comparison. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih pintar, lebih kaya, lebih mapan, walhasil lebih oke lah dari diri kita. Nah, disinilah akhirnya terkadang kita merasa insecure, mulai overthinking, merasa ndak pede, atau perasaan kurang, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa keluar dari keadaan seperti ini? Yuk kita belajar bareng. Saya akan merangkumnya dalam 3 poin penting. Yang pertama, jangan salah membandingkan. Sebetulnya tidak semua social comparison atau membandingkan itu buruk. Dalam beberapa hal kita perlu mendengarkan orang lain agar kita mendapatkan motivasi atau inspirasi lebih. Tetapi kalau sudah pada level yang membuat kita minder, insecure dan sebagainya, lebih baik stop deh. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kita, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfal minhu." Yang artinya, jika kamu melihat orang yang diberi kelebihan baik dalam harta ataupun fisik, maka hendaknya ia melihat kepada orang yang berada di bawahnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6490 dan Imam Muslim nomor hadis 2963. Nah, mulai sekarang ada baiknya kalian stop deh subscribe atau follow akun yang sukanya flexing atau pamer kemewahan, atau tidak ada salahnya kita nge-mute sementara status yang kalau kita lihat justru membuat kita ragu dan kurang syukur dengan apa yang kita miliki. Coba deh sesekali menyendiri sambil berkontemplasi atau merenungi diri. Buat deh catatan kecil bahwa dulu tuh kita bukan siapa-siapa, kita nggak bisa apa-apa, dan kita nggak punya apa-apa. Coba bandingkan dengan apa yang kita miliki dan kita raih di hari ini. Daripada membandingkan diri dengan orang lain, better bandingkan diri kita di hari ini dengan diri kita di masa lalu. Coba deh fokus pada perkembangan atau pertumbuhan diri. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih mudah untuk bersyukur dan insya Allah bisa terus bertumbuh. Yang kedua, fokus pada proses bukan hasil. Teman-teman sekalian, pernah nggak kamu melihat foto atau video senja yang ada di media sosial teman-teman kalian? Indah kan? Yang jarang kita sadari, keindahan itu tidak tercipta begitu saja. Ada effort atau upaya yang harus dilakukan. Mulai bangun lebih pagi, ngeluarin ongkos, melatih skill, menyiapkan kamera yang baik, menunggu momentum, dan persiapan lainnya. Nah, begitu juga teman-teman yang kita lihat berfoto dengan ijazah dan memakai toga di kepalanya. Itu adalah hasil dari hari-hari yang melelahkan yang mereka jalani. Dengan bangun pagi, pulang petang, begadang untuk belajar, mengeluarkan ongkos, bersabar menerima pelajaran di kelas selama bertahun-tahun, dan serangkaian proses yang melelahkan lainnya. Percaya deh, mereka yang sukses dan mendapatkan hasil itu tidak datang ujuk-ujuk begitu saja. Ada banyak proses yang melelahkan yang mereka lalui sehingga mereka ada di titik itu. Ada sebuah ungkapan berbahasa Arab yang mengatakan, "Man nadhara ila bidayatir rijal sara siddiqan wa man nadhara ila nihayatir rijal sara zindiqan."
Jika kita mau belajar pada proses kesuksesan seseorang dan menapaki proses tersebut, maka kita akan menjadi orang yang bersungguh-sungguh. Akan tetapi, kalau kita terlena hanya pada hasil dan berambisi untuk mencapainya, maka akan ngelantur jadinya. Percaya deh, tidak ada yang instan di hidup ini. Semua orang sukses pasti mengalami jatuh bangun, berdarah-darah karena mengalami perjalanan yang penuh onak dan duri, serta proses penempaan yang luar biasa. Kalaupun ada yang sukses secara instan kemudian suka flexing ke sana kemari, kalian tahu kan bagaimana keadaan mereka sekarang? So, mulai sekarang fokus pada setiap proses yang kamu jalani. Gagal, tidak ada masalah. Dunia belum berakhir kok. Evaluasi saja apa sebabnya, perbaiki, dan jadikan itu sebagai pelajaran berharga di masa depan. Yang ketiga, cari mentor yang berpengalaman. Ada ungkapan menarik, seorang kurcaci tidak perlu menjadi raksasa kalau ia ingin melihat dengan sudut pandang raksasa. Cukup bisik baik-baik ke raksasa tersebut dan pinjam pundaknya. Nah, begitupun dalam hidup, kita mesti banyak belajar, mendengarkan nasihat, siap dikritik, menerima masukan dari orang-orang yang lebih senior dari kita. Cari deh guru, mentor, ustadz, syekh mursyid, atau apapun itu istilahnya, yang siap menuntun langkah kita ataupun menuntun kita dalam mengambil setiap keputusan yang akan kita ambil. Mereka itu ibarat Google Maps untuk hidup kita. Mereka akan membantu kita memetakan berbagai jalan yang akan kita lewati, menginformasikan dan merekomendasikan jalan yang tercepat serta yang paling efektif. Nah, itulah pentingnya guru atau mentor dalam hidup kita. Ada ungkapan menarik bahwa man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang tidak punya pembimbing, maka dia akan sering diombang-ambingkan oleh setan. Ini make sense banget sih. Secara hari ini kita digempur jutaan informasi setiap harinya. Banyaknya informasi ini justru terkadang membuat kita terjebak dalam kebimbangan untuk memilah mana informasi yang benar dan pas untuk diri kita. Disinilah kita memerlukan bimbingan guru. Nah, guru atau mentor jugalah yang akan membimbing dan memotivasi kita saat kita jatuh, gagal, atau bahkan di titik nadir dalam hidup kita. Dengan segudang ilmu, pengalaman, dan pelajaran hidup yang telah mereka miliki, mereka akan dengan mudah menganalisa dan mengurai apa yang sebetulnya membuat kita gagal atau gundah gulana. Ada sebuah ungkapan, fasallim li ahlillah fi kulli mushkilatin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Berpasrahlah kepada orang yang sudah kenal dengan Allah atas setiap kegundahanmu. Apa yang kamu anggap samar itu sungguh nampak jelas di sisi mereka. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam Diwanul Haddad. Logika sederhananya seperti ini. Ketika kamu sakit, mungkin merasa kepala pusing, mual, atau tidak enak badan, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita dan apa obatnya. Tapi pas kamu datang konsultasi ke dokter, dia akan dengan mudah menganalisa apa yang sedang kamu alami dan apa obat yang pas untuk penyakit itu. Nah, kurang lebih begitulah pentingnya mentor atau guru dalam hidup kita. So, yuk cari guru yang tepat untuk diri kita. Coba tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapatkan ketika menyimak video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan kebaikan yang sama. Saya undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.